ini aku minta kalian semua untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya. Jadi setiap aku bikin video-video terbaru kalian dapat update-nya. Salah satu hal yang monumental adalah di Oktober 1998, saya waktu itu ingat saya jadi lawyer dan saya berhadapan dengan IMF. Mereka bilang, IMF? Aduh, 4 bank, BBD, BDN, Exim, dan Bapindo harus dilikuidasi. Terus kita bilang jangan. Aku penasaran nih, wanita bisa ngalahin cowok soal duit. Apa Meli, nih? boleh tahu anak buah kamu berapa orang di kantor pengacara? Anak buah aku sih nggak terlalu banyak dibandingin law firm lain, 35 Yang penting orang. income-nya yang banyak kayaknya. Boleh tahu nggak turnover income setahun gross berapa juta dolar? Nggak apa-apa. Kelihatan udah nggak enak gitu. Orang pajak lagi tidur. Ya, berapa juta dolar kira-kira? Pada dasarnya mungkin saya bilang bahwa ini memang profesi yang sangat menghasilkan banyak uang. Menghasilkan banyak uang 1 jam $1.000. Jadi, ya. Kami, Ada tetapinya? Ada. Kantor kami itu memang tidak menangani general litigation. Ya, tapi yang corporate lah, kira-kira berapa setahun? Berapa juta dolar? Gak mungkin lah di bawah sejuta. Takut saingan ya. Enggak, 3, 5, 10. Bukan dia paling rendah, bukan yang paling atas. Kira-kira berapa? 5 juta dolar setahun? Minimal. Ya. Minimal 5 juta dolar. Yayu, Kita tanya sama Bu Yayu. kau punya anak buah 50 orang. Berapa kira-kira Makarim TRE itu 1 tahun turnovernya? Tuh, banyak ya. Ini manajernya. Ini banyak ya langsung jujur. Berapa kira-kira? Grossnya aja deh. Tapi mungkin billing saya aja deh, collection. Collection saya setahun bisa 5 juta dolar. Saya saja untuk grup. Kamu pribadi 5 Enggak juta lah, dolar. Sama anak buah dong. Sama anak beberapa. buah. Aduh. Kalau itu mati dong nanti Hah? kerjanya. Jadi kalau satu kantor 50 berapa? 20 juta dolar? Ya bisa. Satu project finance misalnya, itu berapa? Hanya satu Tahunnya. proyek aja berapa Jadi, duit? Karena project finance itu kan lama. Ya, kira. Bisa beberapa tahun Ya. proyek. Dan itu sampai- bahasa Inggrisnya harus perfect ya? Iya. Bahasa Inggris hukum ya? Karena kan, Iya, kan semuanya dikoreksi ya. konsultannya, bankersnya, Iya. semuanya itu orang asing. Oh, jadi dan lawyer tanpa praktek jam terbang susah ya, walaupun gelarnya 20 ya? Betul. Benar nggak Ibu Meli? Ya? Bang Jadi jam Hotman, jadi terbang. legal market di dunia Ya. itu marketnya 800 miliar dolar. 800 miliar Total dolar. legal, di mana 50% di US, tidak di sebelah. Ini pasarnya ya? Ini pasarnya, jadi memang pasarnya besar. Jadi mungkin agak etis ya kita bicara tentang Nggak masalah apa-apa, itu. untuk kasih motivasi. Jadi Motivasi positif boleh dong. Basically memang, jadi kalau kita bicara tentang bisnis di Indonesia ya bisa diperkirakan saja. Kalau misalnya 800 billion so global di Indonesia kurang Pantas lebih. jaketnya KW-KW asli ya. Oke, sekarang aku soalnya nanya. nih, Ini ada yang mau dikenalin juga. Iya, oke. Tapi abang malu-malu, jadi aku Malu-malu harus saya, ya soalnya ada ngomong. hutapeannya. Oke, selamat malam. Selamat malam. Betul dengan Ibu Duma Hutapea. Iya, Boleh iya. tahu siapanya abang saya di sebelah ini? Saya adiknya. Adiknya. Adik kandungnya. Oke, sebelahnya juga keponakan. Kebetulan semua ponakan saya. Oh, siapa yang ponakannya Bang Hotman di sini? Tunjuk jari. 1, 2, 3, 4. Ini semua ponakan abang. Ponakan kandung dan semuanya pengacara. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau misalnya bisa ceritain ini silsilah keluarganya ada berapa orang yang pengacara sih? Yang pertama kali jadi pengacara tuh Bang Hotman? Ya, Jadi satu keluarga tuh berberapa? kita satu keluarga 10 orang. 10 orang jadi pengacara? Yang jadi pengacara kakak adik kandung itu 3 orang. Terus anak-anaknya kan banyak nih yang jadi Anak saya pengacara 3, juga. jadi 6. Anak-anak dan ponakan-ponakan itu ada 16 orang yang jadi pengacara. 16 orang, ini semuanya gara-gara lihat Bang Hotman? Iya. Luar biasa. Dia aja. Oke, pengen tahu dong sebenarnya pengen jadi masuk hukum dulu kenapa? Ya sama kembali karena saya melihat kakak-kakak saya itu udah masuk hukum. Lalu kemudian saya lihat terutama Pak Hotman ya jadi pengacara. Cuma kemudian sejak krisis di tahun 96, 97, 98 itu ada profesi baru yang namanya kurator. Yang sangat dibutuhkan pada saat itu untuk mengatasi dan menyelesaikan banyaknya kredit macet. Pada saat itu, pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Jadi pemerintah mengeluarkan satu perpu, peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 98 yang mengizinkan ada
sebuah profesi baru bernama kurator. Dari situlah Ibu Duma tertarik. Ya. Dan jadi kurator ini harus jadi advokat dulu. Oke. Ya, harus advokat dulu, harus punya license advokat, ujian lagi dengan begitu susah. Jadi kita ini yang kurator-kurator punya 2 license. Kalau Pak Hotman license-nya hanya 1. Berantem. Kalau kurator 2, jadi dua. advokat dan juga kurator. Boleh dijelasin nggak sih, mungkin kalau misalnya orang terbiasa dengan pengacara atau corporate lawyer gitu, kalau kurator itu sebenarnya ngapain gitu? Ya. Jadi kurator itu adalah orang yang diangkat oleh pengadilan untuk membereskan dan mengurus harta pailit. Jadi berhubungan dong sama kerjaannya Abang sebenarnya. Kadang-kadang aku yang mempailitkan, dia yang membereskan. Honornya bagi-bagi. Jadi kedengarannya membereskan itu sepertinya ringan, tapi disinilah justru yang paling berat. Seorang kurator itu harus melihat, menginvestigasi, menghitung, mencari, kalau perlu menggugat, kalau perlu merampas, atau juga sebaliknya mempertahankan harta si debitur pailit ini untuk tidak dirampas orang, menjaganya dimanapun berada, mau di luar kota, mau di luar negeri, dengan segala risikonya di lapangan. Dan honornya menurut undang-undang 7,5% dari jumlah utang. Bener nggak? 7,5% dari budel yang terjual. Dia pengacara yang sudah bisa membangun hotel bagus di Danau Toba yang kalau Jokowi datang suka nginap. Kalau presiden nginap itu hasil dari kurator itu. Jadi punten saya mau nanya, kira-kira kalau misalnya biar adil aja dua-duanya dari Taya tadi kan. Sekarang income per tahun kira-kira berapa? Kantornya. Kalau ditanya income per tahun itu akan beda jawabannya dengan lawyer. Kalau lawyer kan dia punya tarif. Mungkin dia terukur dengan misalnya berapa persen dia punya pangsa pasar. Kalau kurator tidak, sangat spesifik dengan aset yang dikerjakan. Nah gini aja, kantormu total aja deh, dua-duanya. Berapa setahun? Nggak sabar juga kayak nanya total berapa gitu loh. Mendekati 2 juta dolar. Mendekati 2 juta dolar, oh my God, gitu kan. Oke, ada satu pertanyaan yang aku pengen tanya sama 3 Sri Kandi ini. Tantangannya menjadi seorang pengacara, lawyer, ataupun kurator di dunia yang sebenarnya buat orang tuh maskulin, tetapi ibu-ibu di sini kan feminin dan berani untuk menjadi Meli, seorang jawab dulu, lawyer. tantangannya apa? Tantangannya. Lawyer wanita. Jadi kita bicara statistik dulu ya. Ya. Statistik sebenarnya setelah lulus fakultas hukum 50% itu perempuan loh. Iya loh, banyak perempuan 50% loh. Jadi masih benar. imbang. Tetapi pas udah sampai ke atasnya itu paling mungkin 15 sampai mungkin 28%. Artinya ada sesuatu di situ. Kalau saya lihat di Indonesia sih hambatan struktural udah tidak ada, diskriminasi tidak ada. Cuman masalahnya adalah bagaimana dukungan daripada keluarga dan juga motivasi diri pada saat kita menjadi ibu, punya anak kecil, itu yang suka jadi susah. Akhirnya Solusinya mereka gimana kalau dari Mbak Mary Darsa? Solusinya memang harus menikah dengan orang yang mengerti profesi kita. Kayak gue. Catat. Ya, kedua adalah be kind to yourself. Dalam arti jangan perfeksionis. Pada saat kita memang harus membesarkan anak masih kecil, ya kita mengerti lah kita mungkin lagi taking the slow road. Jadi kita harus pelan-pelan. Jadi berapa jam sehari rata-rata kamu kerja? Rata-rata kan memang kalau kita kerja pasti sampai jam 10 malam, Pak. Jadi so gitu let's kan. say what? 14 hours? Iya begitu. 14 jam. Harus Gimana kalau kerja Yayu? keras. Apa Yayu? tantangan sebagai lawyer wanita? Sebetulnya hampir sama dengan Meli. Ya, wanita itu sebetulnya tidak malah mempunyai sifat-sifat kodrati yang dipersiapkan menjadi ibu, yang cocok dengan profesi sebetulnya dengan lawyer, ya, terutama yang korporasi, karena harus ulet, Teliti juga ya Bu ya. Berapa jam sehari dan kerja? uji. Rekornya kerja ya, waktu masih lebih muda, ya. 48 jam nggak tidur. Kerja terus. Itu nggak tidur, jadi di kantor kerja. Jadi 5 juta dolar itu dengan pengorbanan waktu ya? Ya, berarti memang dukungan dari, pertama motivasi diri dan dukungan dari keluarga. Suami, anak ya harus paham mengenai profesi kita. Makanya anak-anak saya nggak ada yang mau jadi lawyer. Nggak ada. Kenapa Makanya tuh? Kapok lihat ibu. karena nggak pernah lihat ibu katanya. Oh gitu, tapi beda-beda impactnya biasanya. Jadi mereka ingin mempunyai profesi yang sama sekali berbeda.
yaitu satunya fotografer. Karena warisan ibunya udah banyak. Jadi nggak perlu lagi. Oke, masih ada satu narasumber lagi, ini juga spesial, very close to your heart ya Bang ya, sangat dekat dengan hatinya Abang. Kira-kira siapa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Sobat 7, segala